Ramadan syahrul ibadah. Ambil foto ke balihonya, jangan ke saya. Ambil foto baliho, share, bagikan ke masjid-masjid seluruh Indonesia, atau perlu ke Brunei Darussalam, ke Malaysia, ke Singapura. Begini kalau mau buat baliho. Kalau mau buat baliho itu begini urutannya. Jadi orang bisa ambil pelajaran. Tema, ini sekarang banyak baliho foto besar-besar. Foto ketua masjid, sekretaris, bendahara, security di bawah ada. Ini tak ada guna foto nih. Untuk apa? Ini yang penting itu. Kalau ditulis begini orang kan terinspirasi dia. Oh, begini cara buat judul. Ini jelas tanggalnya, jelas jamnya, jelas ini. Ramadan syahrul ibadah. Betul-betul kita jadikan bulan ini syahrul ibadah. Tak terasa malam ini sudah sampai malam yang ke-16. Masya Allah. Setuju pula tuh? Oh, cepat aja hari raya. Malam yang ke-14. Emang lupa kita hitung-hitungnya. 14 tak terasa, 14, besok malam 15. Biasa kalau sudah sampai ke puncak, turun ke bawah tuh, awal-awal tuh agak berat. Gas pertama tuh agak berat, mual-mual sedikit. Begitu sudah sampai ke puncak, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, apalagi masuk 25, 26. Dah ke mall aja dah. Habis Ramadan. Ini tepat betul ini. Di pertengahan-pertengahan, ketika semangat sudah mulai down, tapi Masjid Nurul Fajar, padahal masjid-masjid lain ada yang tinggal setengah sop, satu sop. Nurul Fajar sampai tak ada tempat di belakang. Luar biasa Nurul Fajar, Masya Allah. Padahal untuk naik ke sini payah nih, bertangga, parkir payah, sendal khawatir hilang. Tapi luar biasa, Masya Allah. Kalau kita sholat di bawah lah, satu lantai dengan selop kan bisa diintip-intip ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Di sini apa mau ditengok? Ramadan syahrul ibadah. Jadikan dia bulan syahrul ibadah. Karena ada juga orang yang menjadikan Ramadan ini Ramadan syahrul kolak. Kolak. Ramadan syahrul cendol. Ketawa. Masya Allah. Bangga saya anak-anak kecil mereka sholat tarawih. Ini luar biasa kesan. Ini kesan pendidikan ini luar biasa. Saya banyak jumpa mantan-mantan preman, orang-orang yang dulunya bergelimang dalam dunia hitam. Pasti ketika ditanya apa sebab musabab bapak taubat, ketika saya sedang duduk Pak Ustadz sore-sore mendengar azan, terbayang wajah bapak saya menenteng tangan saya ke masjid di tepi sungai, kami pergi ke surau, tiba-tiba meleleh air mata, itulah jalan saya tobat. Rupanya masa kecil dibawa, begitu juga mereka. Kita tidak mau mereka terpleset, terkelicik, kita mau jalannya lurus saja. Tapi andai terjun dia ke, tahu dia jalan balik, teringat dia, dulu 20 tahun yang lalu, kami ke Masjid Nurul Fajar sama kawan-kawan, ada tabligh akbar waktu itu. Siapa ustadznya? Ustadz Somad namanya waktu itu. Mana dia? Udah mati dia sekarang. Tapi malam ini berkesan bagi mereka. Tapi ternyata tidak semuanya dapat kesempatan yang sama. Baik bapak-bapaknya maupun anak-anaknya. Ada anak-anak yang duduk, ada anak-anak yang tegak di belakang. Insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan, insya Allah. Yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Begitu nyenangkan hati orang berdiri. Ada 6 ibadah yang sudah ditulis. Ini bukan batasan, tapi skala prioritas yang paling tinggi kualitasnya. Yang pertama ibadahnya adalah qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail di waktu malam, tegak di waktu malam. Mana dia? Inilah tadi, tegak di waktu malam. Lama betul kita tegak. Dari jam 8 tadi sampai jam 9:10 tegak. Banyak juga yang risau. Lama lagi. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telinga mendengarkan bacaan Al-Quran imam, memperbaiki bacaan yang selama ini silap salah keliru dalam keadaan salat tegak berdiri. Usahakan khusyuk, fokus. Kenapa tegak yang pertama ini disebut dengan tarawih? Sama-sama tegak. Nanti malam kita tegak lagi tahajud. Kenapa yang sekarang ini disebut tarawih? Tarawih diambil dari tarwihah, artinya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat sejenak. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk sejenak. Duduk sejenak bahasa Arabnya tarwihah. 2 kali tarwihatani, 3 kali tarawih. Salat tarawih artinya salat dengan duduk sejenak. Kenapa mesti duduk sejenak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat yang dibaca Nabi apa? Surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Itulah mengapa duduknya lama. Tadi kita tak ada duduk lama. Apa lama-lama? Alhaqumut takasur. Kejap aja. Duduk-duduk sebentar, tegak balik. Duduk-duduk. Kalau dulu mereka enggak. Sampai-sampai di Makkah zaman dulu, waktu duduk sekejap tarwihah tarawih itu sempat tawaf 7 putaran. Waktu saat duduk, yang tua-tua tak sanggup tawaf, baca Quran. Ada yang bertasbih, sebagiannya tawaf 7 putaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai 7 putaran, baru lanjut lagi. Maka sholat tarawih itu artinya sholat santai. Jadi kalau ada orang sholat tarawih cepatnya 120 km per jam, itu bukan tarawih namanya. Kau balik sholat apa? Sholat Valentino Rossi. Tarawih itu artinya sholat santai. Dengan santai menikmati bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini cepat nih. Amin. Tarawih itu sholat santai. Habis selesai itu nanti pulang tidur. Yang lama-lama. Ini pun ceramah ini tak lama nih, sebentar aja. Pulang tidur supaya mudah bangun malam. Bangunlah 1/3 malam. Jam berapa? Nah, itu dia. Yang dimaksud dengan waktu 1/3 malam itu jam berapa? Katanya Nabi 1/3 malam terakhir. Cara membaginya mulai jam berapa? Cara ngitungnya dari mulai maghrib. Maghrib jam 6.30. Taruhlah 6.30. Subuh jam 5. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 4.30 tambah setengah jam. Kalikan itu semua bagi 3. Nah, ini Pak sebagai kalkulator nih. Kalikan tuh bagi 3. Jadi kalau tidak pakai setengah-setengah, anggaplah jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 11 jam bagi 3. Berapa tuh? 3 jam setengah. Nah, berarti 3 jam setengah sebelum azan subuh. Jadi kalau azan subuh jam 5, 4, 3, 2. 2,5. 2, 1,5. 1,5 itulah waktu yang paling afdal. Nah, begitu cara menghitungnya. Kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Syekh Ali Jum'ah, ahli usul fikih, guru besar, ulama dari Al-Azhar Kairo, masih hidup, guru kami. Nah, kata dia cara mengambil 1/3 malam terakhir itu adalah dengan cara menghitung jam maghrib sampai ke subuh dibagi 3. 1/3 yang terakhir itulah waktu yang paling afdal.
Nanti kalau ada orang nanya, mak, ya, Nabi Muhammad tuh sholat malamnya kapan? Sepertiga terakhir. Jam berapa tuh? Jangan tanya. Zaman Nabi tak ada jam. Rupanya dia tak tahu cara ngitung. Nah, makanya nanti malam bangun lagi. Ketika bangun nanti tegak lagi. Nama ibadahnya qiyamul lail, qiyam, tegak lagi. Apa lagi ibadahnya? Salat sunat wudu. Jangan langsung tahajud. Salat sunat wudu dulu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Apa pahalanya? Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara serop terompahmu dalam surga. Kresek. Hebatnya Bilal, dia belum masuk surga, selopnya udah masuk duluan. Jangan-jangan kita nih jauh lebih hina daripada selop Bilal. Bilal yang berkulit hitam, hamba saya, budak miskin susah, tapi selopnya lebih dulu masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap malam minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surga. Selop Bilal sudah masuk surga duluan. Ketika Nabi bertanya Bilal, apa amalmu? Kan aku dengar suara selopmu dalam surga. Apa amalmu hai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya wudu ini tiap hari saya. Apa? Nasi wudu. Kan nasi wudu, sholat sunat wudu. Nah, bagi yang sudah berapa malam nih belum sholat sunat wudu, sholat sunat wudu nih Pak Ustaz malam saja, enggak, siang, pagi, sore, tapi malam mantap untuk menambah qiyamul lail. Habis itu sholat apa lagi? Sholat sunat taubat. Apa pula toco? Ini bulan puasa ini mau makan. Sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, saya tak ada pakai usolli Pak Ustaz. Apa nih usolli? Oke, tak usah pakai usolli. Saya sholat enggak pakai usolli. Allahu akbar. Sah. Niat bukan usolli. Niat itu di dalam. Niat itu di dalam. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu, hati, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf di dalam. Jadi kalau ada orang sholat tak pakai usolli, sah maksudnya. Allahu akbar. Kawannya nanya, kau sholat apa tadi? Aku sholat zuhur. Kenapa tak ku dengar? Apa kau cari-cari? Urus sajalah sholat engkau. Sesungguhnya kita pakai usolli bukan mau ngasih tahu orang, tapi mau menguatkan hati kita. Karena ada orang yang was-was. Allahu akbar. Witir apa tahajud? Untuk menguatkan dia, usolli sunnatal witri. Makanya tadi Bilal kita, sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kenapa Bilal ngasih tahu? Supaya jamaah di belakang tahu bahwa tarawih sudah habis, pindah gigi ke dia tak metik, tahu dia peralihannya. Banyak yang tak mau pakai Bilal, akhirnya makmum di belakang yang tak ngitung tak tahu. Akhirnya sebelum imam angkat tanya belakang, Pak Imam, ikut tarawih apa witir? Akhirnya imam bagi tahu, witir 3. Kan jelek sekali. Witir 3. Jelek. Coba yang suaranya mantap. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ada seninya di dalam. Ini air seni aja yang punya. Tak ada seni. Nah. Dah, habis itu sholat sunat hajat. Hajat masing-masing lah. Tentu hajat-hajat adik-adik mahasiswa hajatnya supaya skripsinya cepat selesai. Banyak yang belum selesai dari bunyinya. Yang udah selesai cepat dia sidang munaqashah supaya pembimbing-pembimbing itu lembut hatinya waktu meriksa. Dah kata dia. Cepat selesai. Yang udah wisuda cepat kerja dapat. Yang udah kerja cepat nikah. Yang udah nikah punya anak. Dah cukup sampai itu aja. Jangan lanjutkan lagi. Banyak juga yang minta lanjutkan. Stop. Ini makbul doa kita di Ramadan nih. Hati-hati. Nah, hajatnya apa hajatnya? Dalam hati. Usolli sunnatul hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, ayat terserahlah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dia memilih ayat. Maklum lah, hafal kan, bermunculan ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilaporkan ke Nabi. Ada orang ayatnya kul huwallah aja, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini imam kami ini ayatnya kul huwallah aja. Coba tanya sama dia. Tanya, kenapa ayatmu kul huwallah saja? Inni uhibbuha, aku cinta kepada kul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah membuat engkau masuk surga. Makin yakin kita kan? Hadisnya sahih, bukan hadis palsu. Nah, habis itu barulah sholat tahajud, usolli. Kenapa namanya tahajud? Tahajud, 4 huruf-huruf yang berat semua. Tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad, lawan kantuk. Sebagaimana beratnya kata kalimat itu, begitulah beratnya melawan kantuk. Fatahajjad, lawan kantuk. Beli jam yang bisa menyipak. Saya ada yang mengirim video kemarin, ada jam itu yang memukul kepala. Pas jam itu, saya tengok, oh mantap juga ini. Mantap itu. Wah, jadi pas jam-jam itu kita supaya mudah bangun malam. Lalu setelah itu kemudian habis tahajud, tak usah witir lagi, karena tadi sudah ditutup dengan witir. Tadi udah witir, tak boleh witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Jadi Pak Ustadz, sholat malam ini berapa rakaat sebetulnya? Terserahlah. Kalau Imam Hambali, nama aslinya Ahmad bin Hambal, kata anaknya, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Waktu ditanya, Abdullah, ya, ayahmu tuh sholatnya berapa rakaat? Sehari semalam, 300 rakaat. 300 rakaat. Ini perlu saya sebutkan 300 ini supaya apa? Jangan kita yang 8 rakaat ini udah petentang petenteng. Aku 8 tadi. 8. Kawan 300. Dia baru 8. Itulah pentingnya kita membandingkan diri kita dengan ulama. Menengok tuh ke atas, jangan ke bawah. Ini baru 8 rakaat. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah 8. Kenapa ente bangga 8? Kawan saya tak sembahyang. Salah, cara berpikir itu salah. Kita akan merasa diri kita besar karena membandingkan diri dengan orang tak beribadah. Bandingkan diri kita dengan ulama, terasa bahwa kita ini tak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibandingkan diri kita dengan Ali Zainal Abidin. Nama datuknya Ali, nama ayahnya Husain, nama dia Ali lagi. Ali, Husain, Ali. Bagaimana membedakan Ali atuk sama Ali cucu? Maka Ali cucunya dipanggil Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Kenapa dia disebut Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah? Karena sehari semalam sholatnya 1000 rakaat. Cicit Nabi Muhammad SAW punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali, gelarnya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sajjad, orang yang banyak sujud. Baca biografinya dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Jadi kalau sudah kita bandingkan dengan yang 300, bandingkan dengan yang 1000, rupanya yang 8 rakaat tadi kutil-kutilnya. Tak ada apa-apanya rupanya ibadah kita. Jangan membesarkan diri karena kita tidak layak masuk surga dengan amal kita belum ada apa-apanya. Inilah yang membangkitkan kita semangat terus untuk qiyamul lail. Insyaallah yang sudah 14 malam ini bangkit, mantap. Nabi malam ini bangun lagi, semakin istiqomah sampai, bukan sampai Idul Fitri, sampai malaikat maut datang insyaallah. Amin. Dah habis itu ibadah yang pertama namanya qiyamul lail. Ini menjelaskannya ke samping atau ke bawah?
Ke samping apa ke bawah? Oke lah, ke samping kalau gitu. Ke samping. Habis qiyamul lail, doa. Alangkah baiknya setiap selesai sholat itu doa. Ya Rasulullah, ayat doa asma. Apa doa yang paling didengarkan Allah? Fi jaufil lail, tengah malam. Apalagi? Kulli dubiris sholat, setiap selesai sholat. Itulah maka tadi setiap selesai sholat, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa bapak tu dari tadi doanya Allahumma innaka afuun karimun? Rupanya baru beli mobil karimun. Karimun artinya mulia. Ya Rasulullah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu apa doanya? Kata Nabi, ini doanya. Hadis riwayat Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian. Bilal kita tadi beramai-ramai. Fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Alhamdulillah, tadi setiap selesai doa. Begitu juga malam. Jangan sampai kosong dari doa. Doa pagi, doa petang, doa siang, doa malam, doa banyak-banyak doa. Ini banyak juga tengok di masjid tak ada lagi orang doa. Habis salat, assalamualaikum, balik. Tanya, kok kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum kabul Pak Ustaz. Ada tambahnya. La ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tak tahu doaku itu diterima atau tidak. Tapi aku terus berdoa karena doa adalah ibadah. Doa itu ibadah, doa aja terus. Ada kalanya doa itu langsung dikabulkan Allah, cash and carry. Ada kalanya doa itu ditunda Allah sampai menurut ilmu Allah kau layak dapat itu. Sama macam anak minta pisau, mak, minta pisau mak. Jangan. Nanti kalau ku kasih kau pisau, tanganmu luka, kau baru 5 tahun. Nanti setelah 25 tahun ku kasih. Jangankan pisau, samurai ku kasih. Menurut ilmunya belum layak. Yang ketiga, doa kita ditunda Allah, sabar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala qatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Makanya jangan suudzon pada Allah, kita harus husnuz. Pak Ustaz, doa bersama apa doa sendiri? La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doanya. Itulah dalil doa bersama. Bilal tadi berdoa, Tuan Imam tadi berdoa, saya pula dikasih mikrofon. Saya tak tahu, cepat betul ceramah nih. Rupanya suruh doa. Untung saya tak langsung kultum tadi. Doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Doa tak panjang. Doa saya itu cukup 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizqi, rezeki berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, kasih rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan keringanan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Habis itu doakan anak, Rabbana hab lana minas salihin. Habis itu doakan orang tua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Habis itu doakan semua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Itu tadi doa saya pendek. Tapi doanya jelas. Allahumma inna salamatan fid din wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Ini banyak juga habis Ramadan tarawih ini ujung-ujungnya maut. Maut. Jangan lupa anak-anak kita yang hadir malam ini, mereka datang mendengar, otaknya tajam. Sekali dia dengar, sudah 14 malam dia mendengar dan dia hafal doa selamat itu. Kalau mengucapkannya betul. Tapi kalau mengucapkannya tak betul, balik nanti emak-emaknya, ibu-ibunya panggil anak-anak. Nak, sini. Dah berapa malam kita? 14 malam, mak. Bacakan doa yang dibaca imam tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq. Jadi ada, ini kan disuruh baca maut. Maut. Kenapa gitu kau baca? Gitu tadi bunyinya. Mereka tidak menengok kertas karena mereka tidak ngapal dari kertas, tapi menghafal dari pendengaran. Maka dengarkan pada mereka doa yang baik-baik. Hafal mereka. Ustaz tahu dari mana? Saya tidak pernah menghafal doa pakai kertas. Doa-doa itu rata-rata dihafal melalui telinga, didengar dari guru-guru mengaji, dari ustadz-ustadz dulu. Akhirnya kita pun hafal. Nah, ini pentingnya doa. Ustadz iyalah bisa bahasa Arab. Kami Pak Ustadz, doa tak perlu bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Doa tak perlu. Asal selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abas awak selesai. Tapi kalau dalam sholat tak bisa bahasa. Selesai sholat, doa. Doa. Ya Allah, anak saya sedang kuliah, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia kena geng motor, jangan sampai dia diganggu, jangan sampai dia kena kecelakaan musibah, jangan sampai dia ngambil duit di ATM, ditepuk bawahnya di belakang, tatap mata saya. Itu. Doa kan? Doa. Apa yang mau doakan? Ya Allah, hari ini kami mau musafir, mau perjalanan jauh, jangan sampai ban kami meletup, jangan sampai busi bocor, rusak, jangan sampai tangga. Yang paling kami takutkan jangan sampai kami kena razia. Tak sama Allah SWT. Jangan pakai bahasa Arab. Yang penting 4 itu saja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Jangan pula itu pakai bahasa Indonesia. Aku berlindung kepadamu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pakai bahasa Arab lah. Habis itu baru pakai bahasa kita. Saya Pak Ustadz kalau pakai bahasa Indonesia ini rasanya kurang masuk ke dalam hati. Apa suara? Bahasa terserah. Iko banyak mana kami mintakan apa tamu alum belaki dan kau alum belaki. Tak kepada Allah SWT. Allah Ta'ala Maha tahu. Untuk apa kita ucapkan doa itu Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita, menguatkan kitanya. Kalau Allah tak perlu dikasih tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatimu kami tahu, untuk menguatkan kita. Kalau kalian kuliah, minta doa, ya Allah, cepatlah aku selesai kuliah, menguatkan engkau untuk belajar. Kalau kalian yang masih lajang, berikan aku jodoh yang soleh-soleh, makin menguatkan kalian untuk semangat menikah, semangat bekerja. Itu tujuannya. Ini banyak juga saya tengok orang doa diam. Tak apa diminta. Minta sama Allah. Nabi SAW berdoa serius, tangannya naik ke atas, mulutnya berkomat kamit. Ya Allah, bersuara, minta. Ini sampai tak ada sama sekali. Ya. Berdoa itu jangan terlalu detail. Ini ada orang doa detail. Ya Allah, ini ada tanah mau dijual 25 meter kali 30. Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Ketua Masjid, Pak RT, depan jalan raya. Seberantas kilo 9,5 km. Harga mas 2 juta semeter, masih nego lagi. Tak perlu lah itu. Yang belum terlalu detail. Yang belum terlalu umum. Ini ada orang berdoa ini umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ini pun tak betul juga. Oleh sebab itu, wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Doa tak boleh dikapling-kapling. Ini ada orang berdoa main kapling. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Orang Arab Badui begitu berdoa. Panggil Nabi, apa doa kau tadi? Aku dan kau saja Muhammad, yang lain jangan. Oh, tak boleh begitu. Kita harus doa bersama-sama. Makanya selalu dipakai inna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tapi kalau bisa doa-doa yang difahami artinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, itu selamat dalam agama tuh. Wa afiatan fil jasad. Nah, berarti sehat jasad tuh. Wa ziyadatan fil ilmi. Berarti berilmu tuh. Banyak juga orang yang tak tahu doa, dia amin-aminkan aja. Amin. Amin. Apa yang kau aminkan tadi? Entahlah Pak. Asal amin. Apalagi ibu sama bapak pas tahajud malam. Ibu jangan asal amin-aminkan aja. Tak apa dia minta apa tu?
Ulah kejadian baru nangis. Nah, oleh sebab itu, tapi jangan lupa sehari semalam Ramadan ini jangan sampai lupa satu doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Bantu saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Kalau bisa kau menolong, tolong dengan jasadmu, berangkat kau ke Palestina. Jangan. Ini saya disuruh berangkat, anak-anak muda ini berangkat pula. 2 hari setelah ini keluar majalah Times. 3 anak Riau terbengkalai di Palestina. Penyebab tak dapat lontong sayur. Doa saja dulu. Latihan-latihan sini, latihan fisik. As-sibahah berenang, warrimayah memanah, rukubul khail naik kuda. Kalian latihan naik kuda. Jumpai Pak Al-Makmur di Okura, danau buatan sebelah kiri. Pesantren berkuda. Rupanya kuda ini mahal. Paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang pensiun. Kalau naik kuda yang 70 juta itu santai. Pas ditanya, kenapa kuda ini? Kuda yang... Tapi kalau kuda yang mahal tuh luar biasa. Mahal Pak Ustadz, olahraga berkuda nih. Untuk sementara odong-odong aja dulu. Nah, lalu kemudian berenang. Memanah ini pun mahal juga. Olahraga sunnah memanah, tapi atlet pemanah tetangga sebelah. Kok mana anak-anak kita? Kenapa tidak memanah? Olahraga mana? Ospek bagus, tapi buka baju, buka celana masuk paret tak mendidik. Bagus latihan memanah, lagi ketangkasan pakai panah. Ustadz pandai mana? Busur 2 di rumah. Busur sama anak panah lengkap. Berapa satunya? 1 juta. Berarti 2 busur 2 juta. Mubazir Ustadz, dikasih orang. Simpan. Berikut ini penyerahan 2 busur kepada Ustadz Abdul Somad sebagai penghargaan kami. Foto lah kan. Coba praktekkan Pak Ustadz. Saya begini. Untung tak saya lepaskan. Kalau lepaskan tak kemana-mana pergi anak panah. Nah, memanah mahal, naik kuda mahal, yang murah berenang. Apalagi kita di Pekanbaru, berenang, pergi ke danau buatan. Naik ke Leton, ke bawah. Coba berenang. Apalagi yang muda-muda, yang libido seksualnya membara, masuk kalian. Insya Allah. Ustadz, apakah berenang membatalkan puasa? Mana pula berenang batal puasa? 3 teguk Pak Ustadz. Batal lah. Diluruskan pemahaman. Dah, doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i, da'autu lisyafi'i fi salati, ku doakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 sanah, 40 tahun. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Dari 204 ke 241 berarti terbentang jarak 37 tahun. 37 tahun setelah meninggalnya Syafi'i, dia tetap mendoakan 40 tahun ku doakan Syafi'i. Saya tak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun. 4 kali jadilah. Subuh, zuhur, asar, isya. Subuh, zuhur, asar, isya. Maghrib saya jamin tak akan ingat dengan saya. Saking laparnya. Mana ingat lagi. Subuh, zuhur, asar, isya. Doakan saya mati dalam husnul khatimah. Inilah tak sudah mau cepat janganlah sekarang. La ilaha illallah. Doa. Ustadz, saya tak bisa mendoakan dia Pak Ustadz, masih sakit hati saya. Siapa? Mantan. Doakan semuanya supaya dapat kebaikan. Nabi Muhammad itu musuh aja didoakannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah kami hidayah karena kami tahu mereka berbuat itu karena mereka tidak tahu. Itu doa saya. Ada orang ngejek-ngejek saya di internet.
Alhamdulillah Ustadz Iblis ini tak masuk 200 yang direkom Kemenak katanya. Hah, Iblis aku dibilangnya. Akhirnya saya screenshot, saya kirim ke FB yang followernya 1,1 juta itu. Nah, habis itu saya minta sama Ustadz Dayat, tolong buatkan di atasnya doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah orang ini hidayah. Dia berbuat ini karena tak tahu. Dah, ramai orang ke rumahnya. Datang Pak Kapolres, Pak Kapolsek, menangkok. Menggigil, dikonceng-koncengnya di celana. Itu apa kita emosi kan? Coba kalau kita emosi, menengok kita di belakang, iblis ompeh kan? Apa ya Pak Pocah? Tak usah marah-marah. Kita ada marah. Siapa aja yang mengejek saya viral kan? Kita doakan. Doakan. Dah. Doa. Qiyamul Lail sudah. Doa sudah. Selanjutnya zikrullah. Zikrullah tak pakai alif lam. Zikrullah tak usah pakai alif lam. Jadi kita ni selalu keliru. Asal Arab pakai alif lam. Semua yang pakai alif lam Arab. Al-Pokad, Al-Mari, pakai lam. Zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulut menyebut, hati mengingat. Yang mengingat itu di mana Pak Ustadz? Di hati apa di otak? Yang mana sebetulnya mengingat? Aku mengingatmu sayang. Di hati apa di otak? Banyak yang bingung kan? Di hati apa di otak? Oh, nampaknya di hati Pak Ustaz. Lambang love kan di hati. Kan selalu diungkapkan orang, belahlah dadaku, akan kau lihat namamu di sana. Anak-anak pula yang senyum. Macam paham aja. Di hati apa di otak? Dia berawal dari jantung. Dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata. Nah, begitu prosesnya, menghembus dari jantung, dari jantung naik dia ke otak, dari otak baru di ke mata. Makanya kalau darah tak normal dari jantung naik ke otak, tak turun ke tangan, itulah dia kena stroke, mati tangan sebelah dan segala macam. Tak saya lanjutkan karena kita akan larut dalam kesedihan dengan ini. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, baik otak, baik mata, baik telinga, semuanya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut jadi rusak. Apa dia? Ala wahyal qalb, jantung. Jadi yang berzikir itu jantung. Ada orang zikirnya Allah 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 Allah. Apa dalilnya? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Tegak, duduk, berbaring, tak pernah berhenti. Allah 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 Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang menyebut Allah 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 Allah. Saya tengok itu banyak orang pakai. Saya pernah ke sorga. Surogadiang. Nampak saya Tuan Kelipah, tasbihnya. Kelipah, ya. Oh, zikir Naqsabandia itu sehari berapa kali? 5. Sikit betul, 5.000. 5.000. Patutlah tasbih dia cepat. Allah 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 Allah. Tak pernah putus. Untuk menanamkan. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Mulut subhanallah, hati ingat gotah. Namanya zikir karet. Mulut alhamdulillah, 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 hati mengingat berondol. Namanya zikir sawit. Oleh sebab itu connect antara hati dengan mulut. Makanya banyak orang yang berzikir itu dipejamkannya mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengkonekkan antara mulut dengan hati. Jangan sampai putus dia. Jangan sampai putus kontak. Afdalu zikri, seabdal-abdal zikir, la ilaha illallah.
Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, astagfirullah zikir, ayat kursi zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, la haula wala quwata illa billah zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zikir. Itu semua zikir, baik. Salawat zikir. Karena makna zikir artinya mulut menyebut, hati mengingat. Jangan pernah putus. Bagaimana dalam WC Pak Ustaz? Tak boleh. WC hanya sebelum masuk. Sebelum masuk WC baru baca doa WC. Bismika Allahumma. Ini untuk ngetes saja. Apakah jamaah itu masih sadar atau tidak? Kalau dia masih sadar, dia bilang, ini salah nih Pak Ustaz. Tapi kalau dia udah, terserahlah apa aja. Penting copek awak balik. Ini kok kolak, kalau 2 mangkuk di rumah. Gitu. Sebelum masuk tuh dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam tak boleh. Yang pula di dalam tuh subhanallah walhamdulillah. Boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan. Ini saya tengok ada cepat-cepat. Apa yang beda kalau di mulut diucap dengan tak diucap. Kalau diucap pasti pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tak diucap itu lah. Macam orang mengulum redoxon. Masukkan redoxon lah. Pelan-pelan lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi seabdal-abdal zikir la ilaha illallah. Bayangkan anak muda mengunci pintu kamar, tidur. Kawan-kawan di luar kos-kosan, tiba-tiba datang malaikat maut. Akan menyentap, menyarikan nyawa. Apa yang keluar dari mulut? La ilaha illallah. Mulut akan mengucapkan kalimat yang selalu diucapkan. Makanya kalian pagi pas mau berangkat ke kampus, panaskan mesin motor, hidup langsung berangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kalian pakai earphone, dengarkan ayat Quran, tetap mulut la ilaha illallah. Jangan lagi nyanyi-nyanyi lagu. Ini sampai what can I do? What can I do? Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Itu nyanyi. Orang yang lagu barat, yang nyanyi lagu barat, pas mau mati nanti datang Michael Jackson. Yang suka K-pop, datang artis Korea. Bayangkan pas kita mau mati datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Oleh sebab itu maka ayat imam kita tadi waktu sholat isya tadi apa dia baca? Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Rabb Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah dia tak pernah putus zikir Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat kepada dia waktu dia mau mati sakaratul maut. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau dijanjikan Allah surga, tapi itu bagi orang yang istiqomah dalam zikir. Oleh sebab itu jangan putus zikir. Saya di Pekanbaru ini bangga, banyak jamaah kita saya perhatikan. Saya menengok dia dari jauh, dia tak tahu. Saya pantau dia dari jauh, ternyata pas di lampu merah tabik gadang dia berzikir. Tak putus zikir. Saya tengok mulutnya komat kamit di dekat lampu merah. Rupanya ada handphone di balik helm. Nah, itulah ada lendir sabit petang. Awak sangka berzikir, kubu bercita. Jangan sampai zikir. Sebelum berangkat, mulai. Jangan ini yang menceramah ini. Saya pribadi tak ada CD, bisa diperiksa. Sekarang juga periksa, balik nanti periksa. Ada tak CD-CD lagu pop, lagu metal, lagu dangdut? Tak ada. Matikan, tak ada lagi lagu musik, tak ada radio, tak ada. Pokok pas mau berangkat banyak-banyak zikir, selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Naik motor, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Datang polisi. Mana STNK BPKB? Allahumma shalli ala Muhammad. Serba, pergi sana. Kau jamaah Ustaz Somad kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang selalu kita ucap zikir itulah yang akan menemani kita nanti
waktu sakratul maut. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup di akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'su. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam la ilaha illallah. Jangan bayangkan kita mati di ruang ICU, mati indah, datang anak menantu istri membisikkan ke telinga, papa, 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 la ilaha. Iya kalau mati enak. Kalau matinya pas pulang dari pengajian, dalam keadaan sendirian, berhenti di pokok karet, mana ada orang pacat sama lintah datang. Dalam keadaan mati sendiri. Iya kalau matinya mati enak. Kalau mati dalam pesawat, nah, ada orang naik pesawat, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang di sebelah ini mengejek, apa ente baca-baca doa? Pret. Tak ada itu baca-baca doa itu, ngomong kosong doa itu. Begitu pesawat menabrak awan, tiba-tiba masuk ke ruang hampa udara, turun 15 meter, ke bawah. Langsung yang tak berdoa, oh my God. Padahal tadi kata dia tak ada Tuhan, tak ada guna berdoa. Rupanya kalau sudah ke situ takut juga semua. Adik kelas saya mau berangkat ke Kairo, naik pesawat. Sampai di pesawat kata dia, duduklah di sebelah. Sombongnya minta ampun. Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Oh negara orang, wow, anak funky, anak orang kaya. Mau kemana Mbak? Roma. Oh. Nanti transit pisah, yang satu ke Kairo, satu ke Roma. Tiba-tiba pas menabrak awan, turun pesawat, dipeluknya saya. Rupanya takut juga dia. Ada takut. Nah, itu kawan tuh tak boleh sebut namanya. Dah, itulah pentingnya zikrullah. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Mau yang muda, mau yang tua. Banyak orang mengatakan yang tua-tua banyak zikir karena diintai malaikat maut. Yang muda-muda tak usah. Malaikat tidak mencabut nyawa melihat akte kelahiran, betul? Malaikat mencabut nyawa tidak melihat hasil medical check up terakhir. Betapa banyak yang diponis dokter tak mati-mati. Dokter yang memponis itu mati. Apa takut? Saya ceramah, disediakan mereka dokter. Ustaz Somad, ini security kita, ini melayani masalah perjalanan, ini dokter kita, silakan periksa. Saya bukan anti dokter. Anak saya lahir anak pakai dokter, saya pun tetap periksa dokter. Tapi kalau bisa tak usahlah periksa Pak, nanti udah agak-agak menyesak baru. Jadi kita jangan terlampau. Dokter kita bagus, kita sahabat-sahabat, kawan-kawan banyak dokter. Zikrullah. Lalu kelanjutnya qiraatul Quran, baca Quran. Masya Allah. Nama Qurannya Al-Kalimah. Tafsirnya ada, perkatanya ada, tajwidnya ada. Terjemah, tematik, perkata, tajwid, warna, asbabun nuzul, hikmah. Mantap Quran. Di mana belinya nih? Berapa harga? Hah? Kita kasih tahu ke jamaah. Tak tahu. Cari nanti, karena Quran beginilah yang berkualitas. Tengok, inilah Quran yang mantap itu. Coba tengok. Walamma, warnanya merah. Di bawah ada. Berwarna merah artinya idgham bi gunnah. Ja'ahum, warna biru. Tak pula ada keterangan. Indillah, warna hijau. Ikhfa syafawi, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah. Ada keterangan. Karena kita ini sudah lama belajar tajwid, lupa. Maka tengok balik. Dan ternyata terjemahnya potong-potong. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Wa iz, ingatlah, akhadna, kami sudah mengambil, mitsaqakum, janji kamu, la, jangan, tasfiku, menumpahkan, dima'akum, darah kamu. Oh, itu artinya. Jadi dengan ini kita tahu tajwid, terjemah, tafsir, asbabun nuzul. Beli Quran. Memuliakan Quran itu dibaca. Ini banyak juga orang memuliakan Quran, dimasukkan ke kain sutra warna hijau,
dimasukkan ke kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, diletakkan di lemari ruang tamu. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Ini apa, Bu? Inilah akad nikah kami dulu, mahar sama papa. Waktu nikah tahun 80, aku nikahkan dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran ini tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Baca Quran. Baca Quran tidak bisa pakai deklarasi. Deklarasi maghrib mengaji tak bisa. Masukkan anak-anak kita ke sekolah Quran, pondok pesantren dekat-dekat dari sini. Mana yang paling dekat pondok pesantren sini? Abu Salam. Mana lagi yang paling dekat? Dekat-dekat. Ada yang jauh Pak Ustadz, ada namanya pesantren sekolah SMP Sains Quran. Jadi di dalam kepala anak itu ada di Kulim sebelah kiri, dekat simpang BPG. Sains Quran. Ada sains dalam kepalanya. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Sains. Tapi di dalamnya ada Quran. Ada Quran, ada hadis, ada tafsir, ada fikih, ada bahasa Arab, ada sejarah Islam. Masukkan anak-anak kita. Mahal Pak Ustadz, mahal lah. Gurunya kan semuanya tidak guru. Kalau guru SMP cuma guru agama satu, agama Islam. Ini ada guru hadisnya, ada guru fikihnya, ada guru bahasa Arabnya, ada guru. Ini oleh sebab itu maka dan lebih baik kita menangis susah-susah sekarang, keluar duit banyak sikit sekarang tak apa-apa, daripada disimpan, akhirnya duit itu keluar juga untuk menembus dia masuk penjara karena mengedar narkoba. Narkoba yang paling rendah sekarang lem kambing. Hati-hati sama lem kambing. Bapak-bapak yang pedagang yang jual lem kambing, jangan sembarangan jual lem kambing. Kalau datang besok anak-anak beli, Pak mau beli apa? Beli lem kambing. Mana resep? Mana tanda tangan orang tua yang disetujui oleh RT RW? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya masih tetap amanah. Kalau ada anak-anak beli lem kambing tak saya kasih. Nenek-nenek saya kasih. Nenek-nenek beli saya kasih. Rupanya tak lama nenek itu pun ngelem juga. Kacau dah dunia ini. Oleh sebab itu kita selamatkan dengan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Ini sudah malam yang ke-14, maka mestinya bacaan Qurannya sudah 14 juz. Berapakah sudah bacaan Quran kita? Jangan jawab. Nunduk saja, nengok diri. Sudah berapa? Yang ceramah ini berapa? Tak boleh jawab. Buka HP, buka Play Store, buka Quran digital. Quran digital. Ustaz udah download? Ini dia, Quran digital. Itu dia. Baca. Masuk kita ke masjid, nengok bapak ini udah tua main-main HP pula di masjid. Gitu kita tengok, astagfirullah, rupanya dia baca Quran. Astagfirullah. Dia pun buka Quran waktu kita udah dekat tadi. Waktu awak jauh tadi, si WA aja. Tengoknya udah dekat, bukan. Sama aja isi tak. Nah, baca Quran. Ada masanya nanti kita tak bisa baca Quran. Jadi ada masanya nanti kita tak bisa mengaji lagi di ruang ICU. Meleleh air mata. Datang istri menengok suami, abang nangis kenapa bang? Sedih, mau baca Quran. Nah itulah, waktu sehat dulu kemana? Nah sekarang sakit barulah mau sholat, barulah tahankan gitu. Janganlah kau marah-marah, abang udah sakit, mati aja lah gitu. Udah, habis selesai.